Mata biru, ya kalau biru langsung bilang biru, misalnya laki-laki yang perempuan itu ya, nanti ya, mana itu? Taib, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi bab haji. Jadi apa sih pengertian haji? Apa sih syaratnya haji? Dan apa sih rukun-rukunnya haji gitu ya. Jadi haji merupakan rukun Islam. Rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu. Jadi langsung aja ya, apa sih pengertian haji? Pengertian haji ada dua, secara bahasa dan secara syariat. Nah, secara bahasa haji ini merupakan secara bahasa haji ini berarti menyengaja atau menuju. Sementara itu menurut syariat Islam, haji adalah berziarah ke Baitullah atau di Ka'bah, yaitu di Mekah. Jadi kalau ada orang yang bilang berangkat haji tapi kok Ka'bahnya tidak di Mekah, berarti bukan haji gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, apa sih syarat wajib haji? Syarat wajib haji. Jadi siapa saja sih orang-orang yang sudah tergolong wajib haji? Nah, yang pertama, beragama Islam. Jadi hanya orang muslim yang wajib haji. Yang diperbolehkan haji selain itu tidak diperbolehkan haji. Kemudian yang selanjutnya yaitu baligh. Nah, ibadah haji ini wajib bagi orang-orang yang sudah baligh atau sudah mencapai usia. Nah, kalau semisal ada anak yang belum baligh, masih kecil, sudah haji, hajinya bagaimana? Itu hajinya tetap sah, hajinya tetap mendapatkan pahala, tapi hajinya tidak menggugurkan kewajiban haji di kemudian hari setelah balik. Jadi dia tetap punya kewajiban haji kalau nanti dia mampu gitu ya. Kemudian yang selanjutnya berakal sehat. Nah, jadi orang-orang yang tidak waras atau gila itu tidak diwajibkan untuk haji gitu ya. Kemudian yang selanjutnya merdeka. Ini untuk orang-orang terdahulu sih, kalau sekarang udah nggak ada haji, udah nggak ada orang yang tidak ada budak ya. Jadi merdeka itu bukan budak maksudnya. Kalau sekarang sudah nggak ada budak. Jadi kalau orang yang orang dulu itu para budak itu tidak diwajibkan haji. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu. Nah, mampu ini adalah syarat yang paling penting. Nah, mampu ini maksudnya apa? Mampu itu apa? Mampu berangkat ke sana atau mampu menahan rindu dengan keluarganya atau bagaimana? Nah, jadi kriteria mampu ini adalah mampu harta. Mempunyai harta, memiliki bekal yang cukup untuk perjalanan pergi dan pulang, termasuk biaya hidup keluarga yang ditinggalkan, tanpa harus berhutang atau menjual harta pokok. Jadi dikatakan mampu harta, ini punya bekal untuk perjalanan pergi dan pulang, punya bekal untuk perjalanan PP, termasuk biaya keluarga yang di rumah. Tanpa gak hutang dan gak menjual harta pokok. Kemudian selanjutnya mampu fisik. Jadi fisiknya kuat, sehat badannya. Kemudian aman dalam perjalanan. Jadi perjalanan semisal orang Indonesia, perjalanan dari Indonesia sampai ke Mekah itu tidak ada aman. Semisal nggak ada peperangan atau nggak ada sesuatu yang membahayakan. Itu ya. Kemudian adanya mahram bagi wanita. Jadi kok semisal perempuan yang mau berangkat haji harus bersamaan dengan mahramnya gitu ya. Dari sini bisa dipahami ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu rukun haji. Nah,
rukun haji ini apa saja sih? Jadi rukun haji itu yang wajib dilaksanakan ketika haji. Kalau rukun ini tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak dikatakan sah gitu ya. Yang pertama adalah ihram. Jadi niat memulai ibadah haji atau umroh dengan mengenakan pakaian ihram. Pakaian ihram itu bagaimana? Yaitu 2 lembar kain putih tanpa jahitan bagi laki-laki dan pakaian syar'i bagi wanita, dan meninggalkan larangan-larangan ihram. Nah, ihram ini dimulai dari mikot yang telah ditentukan atau batas area di sana. Kemudian yang selanjutnya wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah ini berarti berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari tergelincir matahari hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, wukuf adalah wukuf ini merupakan puncak dari ibadah haji dan merupakan rukun haji yang paling utama. Bahkan disebut haji adalah Arafah. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini apa? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali setelah kembali dari Arafah dan Musdalifah. Nah, tawaf ifadah ini adalah termasuk tawaf utama yang menjadi penentu sahnya haji. Kemudian yang selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i ini berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, sa'i ini mengenang kembali perjalanan si Hajar mencari air untuk putranya yaitu Ismail. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahallul. Tahallul ini mencukur atau memotong sebagian rambut kepala. Nah, kalau bagi laki-laki disunahkan mencukur gundul ya. Jadi yang laki-laki kalau haji disunahkan waktu tahallul itu mencukur gundul. Sedangkan bagi perempuan cukup memotong sebagian atau sedikit saja ya. Kemudian yang selanjutnya itu tertib. Tertib ini maksudnya melaksanakan seluruh rukun haji secara berurutan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan. Gitu ya. Paham kan? Bisa difahami ya. Nah, dengan memahami setelah kita belajar pengertian syarat dan haji ini, nantinya biar kita dapat mempersiapkan diri dengan baik jika suatu saat kita mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Mekah gitu ya. Oke, jadi dari sini bisa difahami ya anak-anak apa itu pengertian haji, syarat-syarat wajibnya apa, kemudian rukun-rukunnya apa, bisa difahami ya. Oke, ini karena waktunya sudah sangat mepet sekali, ibu kasih PR ya. Jadi PR-nya kalian membuat miniatur ataupun digambar saja nggak apa-apa. Yang di dalamnya itu menunjukkan urutan-urutan rukun yang harus dilakukan saat haji gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, jadi untuk hari ini sekian pembelajarannya, semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih kalian hari ini sudah mengikuti pembelajaran bab haji dengan baik. Sekian ya dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.